maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Inilah contoh link untuk mengisi daftar riwayat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman tenaga kesehatan tentunya saat ini sedang memantau ya untuk akunnya ini apakah sudah lulus ataukah belum untuk seleksi P3K tenaga kesehatan, dan kita menantikan untuk nantinya itu muncul tombol untuk link pengisian DRH bagi teman-teman yang dinyatakan lulus. Pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara untuk mengetahui kelulusan seleksi P3K tenaga kesehatan kita, untuk mengetahui apakah kita itu lolos ataukah juga tidak lolos. Kemudian di sini langkah jika kita lolos bagaimana, dan langkah jika kita tidak lolos ini bagaimana. Dikarenakan untuk pengumuman prasangga saat ini dapat dikategorikan sebagai pengumuman yang belum aman ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita berulang kali menyimak di akun kita masing-masing dan juga web instansi mendapatkan informasi penting bahwasannya terdapat perubahan jadwal pengumuman kelulusan dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Yang mana di sini dikarenakan masih ada sebagian yang melakukan rekonsiliasi ya hasil seleksi P3K tenaga kesehatan, dan selanjutnya di sini untuk pengumumannya ini adalah disampaikan oleh BKN, yaitu pengumuman hasil seleksi P3K tenaga kesehatan prasangga ini diumumkan pada masing-masing instansi pelamar dan dapat dilihat pada akun SSC ASN masing-masing. Nah, selanjutnya langkah pertama untuk teman-teman mengecek apakah kita tuh lulus P3K kesehatan ataukah tidak, maka di sini kita berkunjung ke link pengumuman cek lulusan P3K tenaga kesehatan. Nah, di sini kita bisa buka Google ya di laptop ataupun juga di HP kita masing-masing. Kemudian teman-teman ketikkan yaitu sscasn.bkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Dan selanjutnya setelah kita berhasil masuk ke portalnya, maka teman-teman silahkan klik saja login ya. Dan selanjutnya di sini kita memasukkan nick dan juga passwordnya. Setelah kita masukkan nick dan juga password untuk login ke akun SSCASN kita, berikutnya teman-teman bisa klik masuk. Dan berikutnya maka di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang dinyatakan lulus ya. Kalau misalkan teman-teman lulus seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Itu seleksi kompetensi P3K. Hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K tahun 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Soalnya di sini ada tanda bintang yang perlu kita cermati, yaitu untuk perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggahan ini dapat saja terjadi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman ketika login ke akun sscasn.bkn.go.id mendapatkan tampilan yang seperti ini, hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K 2022, berarti teman-teman untuk saat ini, untuk sementara ini disediakan lolos ya. Kita lolos seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan. Oke, ini adalah contoh untuk teman-teman yang dinyatakan lolos. Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang kedua, yaitu tampilan yang seperti ini. Seharusnya kalau misalkan di sini berdasarkan di tahun sebelumnya, ini adalah kalau misalkan kita lolos adalah seperti ini. Kalau misalkan nggak lolos, Anda tulisan mohon maaf Anda tidak lolos seleksi P3K 2022. Kemudian ada tombol untuk mengajukan sanggah. Nah, kalau misalkan tampilan teman-teman seperti ini diindikasikan teman-teman tuh belum lolos ya. Kemudian untuk nanti di sini tampilan kita belum lolos, nanti akan di-upgrade dikarenakan masih ada mungkin perbaikan dari sistem ya, belum maksimal untuk migrasi datanya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan tampilan seleksi kompetensi P3K prasangga, apakah Anda ingin mengajukan sanggah, kemudian ada tombol untuk mengajukan sanggah, berarti ini tanda-tandanya teman-teman belum lolos ya, belum lolos seleksi kompetensi untuk tenaga kesehatan. Nah, soalnya di sini ada tulisan selain ada tombol ajukan sanggah warna kuning, di bawahnya ada masa sanggah akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 00.01. Nah, ajukan sanggahan Anda sebelum tanggal tersebut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini belum lolos,
seperti ini, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah. Dan kita harus ingat bahwa untuk sanggah yang bisa diajukan itu adalah kita itu boleh menyanggah terhadap nilai kita ya, yang terindikasi bahwa terjadi kesalahan sistem yang seharusnya kita lolos, kemudian kita nggak lolos, teman-teman bisa menyanggahnya. Nah, kemudian di sini ada tulisan yang perlu kita cermati, yaitu diharapkan sebelum melakukan sanggah ini teman-teman memperhatikan persyaratan instansi ataupun juga peraturan yang ada. Instansi hanya akan menjawab sanggahan yang mempunyai bukti yang jelas dan juga valid. Oke, teman-teman, disinilah untuk contoh yang lolos seleksi P3K tenaga kesehatan prasanggah adalah seperti ini. Kemudian adalah untuk lolos untuk yang teman-teman tidak lolos seleksi P3K tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah mendapatkan tampilan yang seperti ini, semoga saja teman-teman di sini mendapatkan tampilan yang pertama ya, yaitu yang lolos prasanggah. Nah, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan kita lolos di prasanggah, apa yang kita lakukan? Kalau misalkan kita tidak lolos di prasanggah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang coba kita cek kembali untuk jadwalnya. Untuk jadwal seleksi P3K tenaga kesehatan tahun 2022, yang mana adalah untuk jadwal yang terbaru ya, teman-teman. Nah, untuk jadwal yang terbaru yang mana di sini untuk pengumuman kelulusan, inilah kita sampai di tahap yang ke sini, yaitu tahap ke-8 ya. Yang mana di sini untuk perubahan yang terbaru ini adalah untuk pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan diumumkan tanggal ini ya, tanggal ini sampai dengan tanggal ini seharusnya sudah ada pergeseran ya, namun belum diupdate di web instansi resminya. Selanjutnya di sini untuk pengajuan sanggah, masa sanggah berakhir ini tanggal 2 ya, jadi tanggal 2 ini masih ada masa sanggah ya. Masa sanggah ini nanti sampai tanggal 2 Januari ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus prasanggah, maka langkah yang harus dilakukan ini adalah tetap berdoa ya. Berdoa semoga tidak ada yang menyanggah pada seleksi di peta persaingan kita, di formasi yang kita berebutkan dengan teman-teman kita itu, semoga tidak ada yang menyanggah karena mereka nggak lolos ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pesaing kita itu ada yang menyanggah, kita berdoa semoga mereka nggak lolos di pasca sanggah. Nah, itu adalah nanti kalau misalkan seperti yang di sini ada tulisan perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi, itu artinya jika yang menyanggah di formasi kita yang awalnya nggak lolos itu dia berhasil, kemudian nilainya lebih tinggi daripada kita, maka yang sudah lolos prasanggah ini nanti tidak akan lolos ya, dikarenakan kita kalah rankingan. Nah, kalau misalkan di sini untuk teman-teman yang tidak lolos prasanggah, apa yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan teman-teman adalah silahkan mengajukan sanggah ya. Di sini ada tombol mengajukan sanggah warna kuning. Nah, teman-teman silahkan yang nggak lolos ini boleh mengajukan sanggah, namun harus mencermati bahwasannya yang disanggah itulah hasil diri sendiri, bukan menyanggah orang lain ya. Dan juga mengajukan sanggah harus punya alasan yang kuat untuk nanti bisa disampaikan ke tim instansi masing-masing. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini yang awalnya nggak lolos prasanggah nanti mengajukan sanggah sampai nanti batas waktu 2 Januari 2023, nanti sanggahnya lolos, maka nanti teman-teman di pengumuman kelulusan pasca sanggah nanti teman-teman akan bisa dinyatakan lolos ya. Nah, kemudian di sini dapat dikatakan bahwa untuk pengumuman prasanggah ini adalah belum aman, jadi teman-teman itu harus tetap berdoa dan berusaha. Semoga nanti untuk pengumuman finalnya, nah pengumuman final nanti adalah di sini, yaitu pengumuman final kelulusan pasca sanggah itu adalah nanti diperkirakan tanggal 5 sampai 6 ya kalau misalkan di jadwal ini. Kemudian karena di sini ada kemunduran yang awalnya untuk sanggah itu tanggal 29 sampai 31 Desember menjadi sampai tanggal 2 Januari. Kemungkinan nanti nggak akan jauh berbeda, selisih 2 hari atau sehari. Kemudian setelah kita pengumuman final di sini, pengumuman kelulusan pasca sanggah, artinya kita sudah resmi lulus ya. Kemudian berikutnya kita nanti mengisi link DRH ya, yaitu kita mengisi daftar riwayat hidup untuk mengajukan nomor induk P3K. Nah, ini tanggal 7 sampai 31 Januari, sekaligus kita nanti mengupload pemberkasan ya. Dan nantinya bagi teman-teman yang dinyatakan lolos di pasca sanggah, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Inilah contoh link untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini, selamat Anda lulus P3K. Ini adalah contoh dari P3K guru tahun kemarin. Ya, benar di sini kalau misalkan kita lulus, kita akan dapat seperti ini, yaitu selamat Anda lulus P3K. Tahap berikutnya Anda melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi yang lulus ya, untuk usul penetapan nomor induk P3K.
Nah, berikutnya teman-teman bisa ikuti lanjutannya di sini, klik linknya, dan video tutorialnya untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan secara lengkap sudah saya sediakan pada kartu video ini ya. Oke, demikian teman-teman. Setelah kita nanti mengisi DRH, maka kita usul penetapan nomor induk P3K 1 sampai dengan 28 Februari kita pantau. Semoga tahun ini semua teman-teman tenaga kesehatan bisa lolos semua ya. Akhirnya kita nanti 2023 bisa menjadi ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.